Halo Sobat Berkawan semua, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast. Gimana nih kabarnya Sobat Berkawan? Semoga tetap sehat dan selalu produktif ya. Nah sebelumnya perkenalkan saya Syawal as a host pada hari ini yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknologi solusi terkini di bidang IT, khususnya cyber security. Nah, untuk membahas itu kita nggak sendirian nih Sobat Berkawan. Kita ditemenin sama sobat aku, namanya Rizky Royhan, sebagai produk spesialis di PT Berka Hardaya Perkasa. Halo Royhan. Ya, halo Mas. Apa kabar nih Bro Royhan? Iya, alhamdulillah baik gitu. Baik ya. Gimana gini? Udah sendiri? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Bro Royhan kira-kira? Ya biasalah, karyawan gitu kerja terus. Kayaknya akhir tahun project makin banyak gitu ya yang di-handle ya, jadi sibuk. Ya semoga tetap selalu sehat Bro Royhan. Amin. Nah, oke, langsung aja nih kita masuk ke topik bahasan kita. Di sini mengenai perkembangan teknologi, khususnya keamanan data gitu teman-teman. Nah, yang sama-sama kita tahu nih bro, bahwa era sekarang kan lagi happeningnya digital transformation. Semuanya berbasis digital. Apalagi kalau kita bicara digital transformation gitu ya teman-teman sobat berkawan, data kita itu nggak cuma hanya ada di satu platform aja. Data kita itu tersebar di mana-mana gitu. Nah, yang menyebabkan dengan adanya data yang kemana-mana gitu ya, sprawl data, data itu menjadi berkembang sehingga adanya big data gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara era sekarang gitu ya bro, datanya itu pasti disimpan nggak cuma di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Either misal di data center gitu ya, data center pribadi atau data center based on cloud gitu. Nah, kira-kira dari hal tersebut gitu ya, apalagi dengan adanya statement Pak Jokowi yang bilang data itu is the new oil, bahkan data itu lebih berharga dari minyak sekalipun gitu ya, makanya data itu sangat penting. Nah, kira-kira menurut Bro Royhan sendiri dengan adanya statement tersebut gitu ya, gimana cara kita menjaga data kita? Karena data itu menjadi hal yang penting gitu ya bagi perusahaan ataupun pribadi gitu ya. Dan gimana atau dengan hype yang sekarang gitu ya, perkembangan teknologi di dunia cyber security itu seperti apa sih, Bro? Ya, jadi pembahasannya langsung masuk gitu ke dalam nih ya, ke data privacy benar-benar. Gitu langsung. Ya gue sendiri sih excited sih tentang itu, jadi terima kasih kesempatannya. Ya, jadi di era digital ini gitu kita kan merasakan perubahan gitu yang darinya kita tuh apapun tuh based on paper gitu ya, entah itu dokumen gitu, pendaftaran, registrasi gitu. Sekarang di era digital ini kita sudah berpindah gitu yang serba online gitu. Yang sebelum booming internet tuh kita biasanya mau daftar vaksin gitu pakai datang ke kantor offline bawa paper base bawa dokumen-dokumen tertentu gitu ya. Dan sekarang kita bisa di rumah aja buka handphone gitu. Ya kan pasti sobat berkawan juga ngerasain gitu ya, kita daftar antrian vaksin lewat HP, bikin NPWP lewat HP. Bahkan kita daftar jadi nasabah bank pun fully 100% online gitu. Nah, artinya di sini bisa kerasa bahwa informasi yang tadinya lewat paper base itu sekarang bisa melalui internet gitu. Artinya di sini nih menjadi sebuah kesempatan untuk threat actor untuk mengambil kesempatan ini, mencuri data gitu melalui internet gitu. Karena banyak informasi yang melalui internet nih sekarang jalannya gitu kan. Nah, maka dari itu data-data ini makanya itu muncullah kalimat baru yang mungkin juga sobat berkawan familiar nih, pernah dengar mungkin, yaitu data is the new oil, seperti itu sih. Oke, menarik banget. Bener sih, kalau kita kan dulu tradisional base gitu ya. Kalau misalkan ada proyekan gitu ya, itu pasti kertasnya di print, terus kita simpan di laci gitu ya, lacinya kita kunci gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Nah sekarang dengan adanya transformasi digital gitu ya, kita pasti kalau misalkan ngumpulin proposal project, itu pasti by online gitu ya, datanya. Belum lagi kalau misalkan kita bicara sekarang application itu pasti butuh regis something gitu ya. Yeah. Itu pasti disimpannya di data center yang punya application itu gitu. Nah, dengan adanya hal seperti itu pasti ancamannya tinggi banget dong ya, Bro. Bisa jadi gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu sisi keamanan mereka gitu gimana gitu. Tapi yang kita tahu gitu kan
data yang kita share gitu ke company atau mungkin institusi itu kan pasti ada yang sensitif dong gitu. Jadi mungkin sebaik mungkin kita juga self aware bahwa data apa sih yang kita share, apakah diperlukan untuk investasi itu, apakah benar-benar mandatory atau seenggaknya ini cuma opsional gitu yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu untuk di-share ke mereka gitu. Oke, menarik. Nah, dengan adanya ancaman-ancaman seperti itu gitu ya bro ya, kita nanti dapat kehilangan data kita. Nah, gimana cara untuk menjaga data tersebut? Karena yang kita tahu kalau kita mau regis something gitu ya, kita harus ngisi data-data pribadi kita, entah itu email, nomor telepon, ataupun jenis kelamin, ataupun hobi yang lainnya gitu. Sementara dari kita sendiri kan perlu ada akses, maksudnya pembatasan hak data pribadi kita gitu ya. Nah, gimana cara kita untuk menjaga data tersebut? Oke, simpelnya gimana ya? Susah sih sebenarnya gitu. Karena dari pengalaman gue sendiri sih bro, ketika gue coba tools ya untuk kita mengamankan data gitu atau seenggaknya melimitasi gitu data yang di-share ke company itu sangat sulit sih. Jadi yang tadinya kan teknologi itu sebenarnya mempermudahkan kita kan, misalkan kita mau daftar ini tuh dipermudah gitu, terus kita daftar itu yang nggak perlu lagi datang langsung gitu, semuanya dipermudah. Cuman mungkin at the price of your data gitu, kita nggak tahu ya, kita daftar mungkin ke Facebook mungkin gitu kan, dia nanyain email gitu, nomor telepon dan lain-lain tuh yang data yang mungkin sensitif buat kita gitu. Nah, maka dari itu ada kalimat juga yang pernah aku baca gitu, yaitu if the product you're trying is free, then you are the product gitu. Paham nggak maksudnya? Oke. Artinya kalau misalkan produk itu gratis gitu ya, kita dapatkan secara gratis, maka kamulah produk tersebut gitu. Iya. Bener gak sih? Kemungkinan seperti itu sih bro. Seperti itu. karena kan Mungkin mungkin dia minta data kita tuh disimpan doang di sana, apa ada kepentingan lain kan gitu, kita nggak tahu gitu. Mungkin dari kasusnya Facebook yang waktu dulu tuh tentang kasusnya pemilu gitu ya, jadi data dari penggunanya digunakan untuk kepentingan pemilu seperti itu. Oke. Itu Menarik ada datanya, banget ada informasinya, ada beritanya gitu, seperti itu. Benar sih statement tersebut sobat berkawan. Karena kalau misalkan kita misalkan daftarin sesuatu gitu ya, entah itu kita ke atau ke apa gitu ya, ke marketplace atau website gitu ya, pasti kita masukin data kita gitu ya, entah itu email pribadi gitu, masukin data tersebut. Nah, pasti kalau misalkan kita regis di suatu website, itu kita asal masukin data kita. Yang penting kita dapat menggunakan produk tersebut gitu. Apalagi berbau gratis. Iya, apalagi itu, benar. Kalau gratis kan yang penting bisa ngepake nih produk gitu ya. Apalagi gratis. Dengan menghalalkan segala cara gitu ya, kita masukin data kita, entah itu masukin nama ibu, nama bapak, kadang kita masukin aja nih gitu demi mendapatkan benefit dari si produk itu. Nah, kira-kira menurut Bro Rayhan sendiri, kenapa bisa akhirnya si pencipta produk ini mendapatkan data pribadi kita, atau kenapa bisa terjadi kebocoran data pada suatu instansi gitu? Oke, tentunya banyak sih cara-caranya threat actors bisa mendapatkan data itu gitu ya. Tapi yang common yang kita tahu, yang mungkin kita bakal temukan sehari-hari itu biasanya email phishing gitu. Oke, mungkin ya masyarakat kan pasti bermain di email juga gitu kan. Dan banyak kasus dari email phishing ini berkontribusi sebesar 32% gitu dari data breach yang ada gitu. Nah, maka dari itu berarti kan masih banyak karyawan atau employees gitu di suatu perusahaan yang belum self aware nih tentang namanya email phishing gitu kan. Nah, mungkin karena itu ada embel-embel gratisnya, atau mungkin di dalam itu ya bikin dia klik-klik link aja gitu kan ya. Nah, dari klik link itu akhirnya dia tuh terkompromis, mungkin dia menggunakan komputer dari perusahaan gitu kan. Nah, maka dari itu ketika threat actor sudah masuk, nah dari situlah dia bisa melakukan reconnaissance mungkin gitu, menggetar data dari riset perusahaan gitu, yang akhirnya terjadi sebuah data breach seperti itu. Oh iya, benar banget tuh bro. Dengan adanya email phishing tadi gitu ya, kita sobat berkawan mesti aware juga akan adanya email phishing, karena kita kadang kala nggak aware nih akan email-email kita. Kadang ada aja
email dari orang yang nggak kita kenal gitu ya. Biasanya nawarin suruh ikut training atau promo-promo gitu ya. Kita kalau nggak tahu kan pasti ngeklik aja nih. Apalagi itu berbau gratis gitu ya. Misalnya ada benefit yang kita dapat, pasti kita akan ngeklik itu. Nah itu kita juga mesti aware akan hal itu. Bener banget sih bro. Nah yang lagi happening sekarang kan nih bro, tahu gak kasusnya Bjorka bro? Bjorka, iya, yang lagi rame di kalangan netizen gitu kan. Nah itu seperti apa sih kasusnya? Iya, jadi yang gue baca, Bjorka ini dia membocorkan data gitu ya ke internet gitu. Data yang dia gather tuh lumayan sensitif gitu, termasuk data penduduk Indonesia gitu lah, juga bahkan instansi pemerintah gitu sih bro. Oke. Jadi si Bjorka ini dia membocorkan data-data pribadi ataupun pejabat publik gitu ya, sehingga data tersebut bisa dikonsum sama halayak umum gitu. Nah ini bahaya banget sobat berkawan, karena kita harus jaga juga data pribadi kita, walaupun kita nggak tahu nih di belakangnya gitu ya, data yang dia show itu data yang realnya atau data yang seperti apa gitu. Tapi kita mesti aware juga nih sobat berkawan. Nah data pribadi itu kan pasti cukup penting, apalagi data pribadi tersebut bisa merugikan sebuah instansi atau perusahaan gitu. Nah sebenarnya gimana sih cara biar kita nggak terkena kebocoran data itu atau data breach? Iya, jadi sebenarnya kita nggak bisa sepenuhnya stop gitu ya, nggak fully stop share data kita gitu. Kan nggak mungkin kita di kehidupan kita nih habis setelah ini terus ke depannya gitu nggak share nama kita gitu atau nomor telepon, email dan lain-lain yang sensitif gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperkecil kemungkinan kita untuk include gitu. Data kita include di data breach gitu, memperkecil kemungkinan itu gitu. Oke, berarti kita tuh pasti akan mengeluarkan data pribadi kita ya, mau nggak mau gitu ya, kayak misal regis apa gitu ya, application, atau misal kita daftar something gitu ya di website, pasti kita keluarin tuh data pribadi kita. Nah tadi menarik, kita nggak bisa stop gitu ya kita mengeluarkan data pribadi karena itu udah jadi kebutuhan, tapi kita bisa meminimalisir data pribadi kita ini tersebar. Nah kira-kira cara meminimalisir kemungkinan data pribadi kita bisa bocor gitu ya, itu seperti apa bro? Ya, yang pasti pertama kita harus self aware sih tentang data privacy gitu. Kita harus tahu data yang kita share ini apakah sangat diperlukan, opsional gitu. Apalagi kalau yang khususnya sensitif gitu ya. Dan kalau dari gua sendiri sih biasanya itu salah satu contohnya adalah misalkan kita nih tahu dengar online shop baru nih dari teman kita gitu. Yang kita kredibilitas dari online shop itu belum tentu bagus gitu ya. Kan dari berbentuk website juga nih baru bikin misalkan gitu. Nah kita cuma mau beli satu barang doang gitu misalkan gitu kan. Otomatis kita dimintain mungkin credit card juga gitu kan, email gitu dan password gitu. Nah untuk itu kita bisa menggunakan secondary email kalau misalnya mau daftar di situ gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita kan apa-apa kita pakainya email pribadi gitu atau mungkin email perusahaan gitu. Sebisa mungkin kita hindarkan itu ketika melakukan sesuatu yang nggak necessary gitu, yang nggak terlalu penting amat, kita pakai yang secondary aja, yang backup gitu, yang bukan yang pribadi banget gitu. Nah kalau saya sendiri sih contohnya biasanya menggunakan email forwarder sih gitu. Nah dari situ kalau misalnya kita terjadi data kebocoran di suatu website gitu, yang bocor bukan email pribadi kita gitu, tapi email secondary atau backup. Gitu. Jadi nggak ada identifikasi ke kitanya gitu langsung gitu kan. Oh ini email ini orang ini kan bisa ketahuan tuh kalau pribadi. Oh ternyata dia pernah belanja di sini gitu. Jadi itu kan jadi salah satu footprint juga atau jejak digital kita gitu. Nah mungkin dari situ kita bisa memperkecil kemungkinan gitu kan. Oke, berarti salah satu tipsnya Sobat Berkawan untuk menghindari kebocoran data tadi ya Bro Royhan, kita bisa menggunakan secondary email gitu. Atau tadi yang Bro Royhan pakai itu email forwarder. Jadi itu sebagai bridging si email forwarder ini untuk masuk ke email pribadi kita gitu Sobat Berkawan.
Nah, apalagi kalau misalkan tadi kasusnya berbelanja di marketplace gitu ya atau sosial media lain, itu pasti masukin email. Jangan sampai kita masukin email perusahaan. Apalagi kasusnya kalau misal kita pinjam online gitu ya pakai email perusahaan. Waduh. Itu kan bahaya banget gitu. Apalagi impact-nya nggak cuma terhadap diri sendiri, tapi emailnya ke perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kira-kira ada use case lain nggak bro untuk memperkecil kemungkinan kebocoran data? Oke, kalau tadi kan mungkin contohnya itu website gitu ya. Kita kan juga aktivitas menggunakan Android gitu, smartphone kita gitu, iOS gitu. Gini, kalau misalnya kita install aplikasi baru gitu, biasanya kan dia butuh izin ya, fungsi gitu. Dia untuk menggunakan suatu fungsi dia membutuhkan izin gitu kan. Biasanya kita allow aja gitu. Nah dari sini kita harus tahu, kita harus punya self awareness gitu. Kalau misalnya kita install aplikasi yang mungkin kita coba buat sebentar doang gitu, buat mainan atau yang lain-lain gitu, apakah masuk akal gitu kan untuk dia izin ke kamera gitu, misalkan main game doang nih gitu, tapi dia izinnya kamera gitu. Makanya kita nggak tahu ya dia ngambil ke data kita tuh untuk apa gitu. Dan mungkin buat sobat berkawan gitu ya yang mungkin bisa saya kasih contoh nih biar lebih relate lagi. Contohnya mungkin kalkulator gitu, aplikasi kalkulator, apakah masuk akal aplikasi kalkulator meminta izin ke kontak kita gitu atau ke logs gitu kan, bahkan ke lokasi, masuk akal gak sih gitu kan? Nggak masuk ya, akal. minta kalkulator minta izin lokasi gitu, mau Iya, ngapain benar, gitu? Fungsinya dia kan hanya untuk menghitung kan, mau lihat konversi uang gitu misalkan. Jadi kalau masih butuh internet ya masuk akal lah gitu, karena dia mau lihat update konversi uang yang terbaru gitu. Tapi kalau udah ke ranahnya kalog, kontak gitu, lokasi, itu udah patut curiga gitu. Jadi kita harus punya self awareness, punya pengetahuan tersendiri gitu. Untuk pengetahuan kita ya, menjaga data kita sendiri gitu. Iya benar banget. Itu sobat berkawan juga mesti aware, jangan sembarangan install application yang belum tentu safe gitu ya. Bisa aja third party application yang kalian install di handphone kalian, di smartphone kalian, itu malah jadi semacam penyadapan gitu ya. Misal kita main, biasanya kan kalau keburu-buru main allow aja gitu ya, main proof aja gitu ya. Nah, apalagi kalau dia minta akses lokasi. Nah, itu bisa jadi penyadapan dan bisa jadi kita diculik gitu. Iya, lagi dimata-matain. Iya, dimata-matai. Wah, ini pergi kemana nih orang nih, dan terjadi hal yang nggak diinginkan. Makanya perlu juga self awareness terhadap personal, ataupun kalian juga bisa sounding ini ke teman-teman kalian gitu ya, karena bahaya banget. Nah, balik lagi nih ke kasusnya Bjorka. Kira-kira kalau dari sisi teknologi perusahaan sendiri, bisa gak dia mencegah hal tersebut tapi secara enterprise gitu ya, secara perusahaan? Oke. Mungkin gue ambil dari perspektif ini ya, virtualisasi gitu. Mungkin perusahaannya udah ada virtualisasi gitu di sana. Jadi mungkin aja gitu di dalam virtualisasi itu ada virtual machine pastinya kan. Nah virtual machine ini dia udah terinfeksi malware mungkin gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak maksud dari microsegmentation itu seperti apa, dan gimana caranya si microsegmentation atau teknik microsegmentation atau fitur ini bisa mencegah terhadap data breach di virtual machine tadi gitu.